Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar Zah untuk pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Nah, jadi kegiatan kita pagi ini tuh untuk supervisi pra observasi atau pra observasi ya, supervisi maksudnya. Jadi untuk yang ingin kami tanya itu kira-kira untuk kesiapan pembelajarannya nanti apa saja yang bisa disampaikan ke kami? Oke. Pembelajaran itu dimulai dengan perangkat pembelajaran yaitu RPP, kemudian media-media pembelajaran dan buku-buku penunjang. Oke, betul ya. Jadi udah siap nih untuk persiapannya sudah cukup matang sebenarnya. Insya Allah. Oke, baik. Pembelajarannya nanti apa aja yang disiapkan? RPP, medianya ada buku tidak? Medianya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran itu seperti gambar ya, yang menunjang pembelajaran. Menunjang pembelajaran. Oke, baik. LKS mungkin ada juga ya? Ada. Ya, dan tugas-tugas untuk anak. Kegiatannya seperti apa nih? Temanya apa nih temanya itu? Temanya itu yaitu mengenal pembagian. Jadi pembagian untuk kelas 2. Kalau tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan anak-anak itu memahami perkalian terutama ya, karena perkalian itu salah satu penunjang untuk mereka memahami pembagian. Jadi sebelum mereka mengenal pembagian itu dimatangkan dulu tentang pembagiannya. Misalnya kalau kelas 2 sekarang ya, di kelas 2A itu pembagiannya pembagian 2. Jadi mau masuk ke 3. Jadi pembagian 2 itu mereka sudah paham. Kemudian baru masuk ke pembagian perkalian 3 dan setelah itu diaplikasikan dengan pembagiannya. Dari 4 kompetensi guru itu ada pedagogi, profesional, sosial dan pendidikan yang pengen dikembangkan nanti dalam pembelajaran ini apa? Profesional. Itu bagaimana caranya biar bisa nanti didapatkan itu? Ya. Satu, anak itu menguasai dulu basicnya. Ya. Karena untuk memahami sebuah perkalian itu pembagian mereka itu harus memahami dulu perkalian itu sendiri. Kemudian mereka harus memahami sebuah logika. Maksudnya seperti ini. Perkalian itu adalah sebuah pengurangan yang berulang. Jadi misalnya 9 dikurang 3, 9 dikurang 3 6, 6 dikurang 3 3, 3 dikurang 6 habis. Nah itu nanti mereka harus memahami itu dulu. Jadi mereka bisa memahami perkalian pembagian itu. Oke, baik. Nah, strategi yang Uni buat apa aja strateginya? Mungkin bisa digambarkan sekalian mungkin bagaimana dia mencapai itu. Nah, pertama itu sebuah pembelajaran yang baik itu sebaiknya ada media pembelajaran. Karena dengan media itu simulasi anak itu akan timbul. Mereka akan termotivasi dan mereka akan bersemangat. Kemudian mereka berpikir ini gambar apa gitu.
Dari gambar yang kalau bisa itu gambar itu besar, jadi dilihat dari semua sudut. Nah dari gambar itu karena ini pembagian matematika, jadi gambarnya itu misalnya tentang jual beli atau tentang gambar uang. Oke. Dan lain. Kalau bisa tahu rentang dari 1 sampai 10 untuk persiapan supervisi studi mengajar ini berapa? Ini patok berapa? 8. 8 ya. Oke, 8 ya berarti ya sudah cukup bagus ini sebenarnya ya. Harapannya apa bagi siswa ini? Harapannya apa yang disampaikan anak-anak itu bisa memahami dan mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, oke. Proses ini nanti sendiri atau dibantu orang lain? Eh, Bisa dibantu orang lain. Kalau misalnya di kelas itu kan berdua, jadi bisa dibantu kalau misalnya Mengalami kesulitan. iya Ya. kesulitan. Oke, berarti fleksibel ya. Tapi Fleksibel. rencananya sepertinya sendiri nih ya. Sendiri. Tapi kalau bisa memungkinkan nanti dibantu. Baik, ini terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Ini kita berobservasi ya, maksudnya bersupervisi. Nanti saya akan lihat di kelas bagaimana kondisinya. Dan setelah itu mungkin kita akan melakukan coaching pasca supervisi nanti. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya izin saja ya, Ya. untuk melakukan coaching pasca observasi supervisi di kelas tadi yang sudah kita lakukan, saya amati. Ya. Nah, kira-kira pengalaman Ustazah selama mengajar bagaimana? Pengalaman selama mengajar itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, intinya begitu ya, Iya. dan berpihak pada siswa ya, Iya. itu intinya. Hal apa mungkin yang menjadi kesulitan selama mengajar? Kesulitan itu tidak terlalu berarti, misalnya kesulitan anak yang tidak membawa buku paket sehingga dia kurang fokus karena dia tidak tahu materinya apa sampai di mana dan bagaimana. Kemudian anak yang dalam kondisi kurang sehat, biasanya dia tidak fokus dan dia mengganggu temannya. Kemudian anak yang kurang siap dalam artian dia kurang minat dengan pembelajaran itu. Jadi dia kadang-kadang membuat kegaduhan. Oh gitu. Kalau misalnya ada yang membuat kegaduhan di kelas itu gimana strategi Ustazah untuk mengatasinya bagaimana? Andai kata dia membuat kegaduhan, pertama namanya disebut dan dia dipanggil atau didekati. Oh, ditanya. Antum melakukan ini kenapa? Ustazah lagi mengajar di depan. Antum berikut kenapa nak? Oh Ustazah, anak itu gak ada pensil Ustazah. Oh iya. Ternyata dia tidak punya pensil. Ternyata dia meminjam dengan teman sebelah hanya satu. Berarti anak Ustazah carikan solusinya dengan meminjamkannya. Betul ya. Biasanya hal-hal kecil seperti itu. Iya, hal kecil seperti itu tapi sangat krusial untuk kalau tidak ditindaklanjuti ya. Iya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tuh sampai apa enggak kalau menurut Ustazah? Tujuan pembelajaran hari ini karena temanya itu matematika, jadi pemahaman perkalian. Perkalian yang menuju ke pembagian maksudnya. Jadi kombinasi pembelajaran Kombinasi. ini. Ya, oke, baik.
Apakah ada hal-hal baru mungkin yang potensi yang Uni rasakan, ada hal-hal baru mungkin selama pembelajaran ini hari ini? Eh, Hal-hal baru yaitu em, kita itu kan selalu dalam pembelajaran itu ada buku penunjang. Ternyata dengan memegang beberapa buku penunjang itu akan menambah wawasan seorang guru. Ternyata untuk sebuah metode pembelajaran untuk beri pemahaman kepada anak itu banyak dengan berbagai cara. Tidak hanya cara-cara klasik seperti kita dulu sekolah, tapi ada pula cara-cara yang lebih dipahami anak. Oh gitu ya, dengan banyak referensi berarti ya. Iya. Dan Ustazah sudah melakukan itu sebelum Insya melakukan pembelajaran. Bisa membaca-baca referensi yang lain ya, Iya. luar biasa. Nah kalau boleh tahu rentangnya berapa ini? Tadi kan 8, kira-kira sudah pembelajaran berlangsung ini berapa? Yang dirasakan kira-kira kalau dinilai? Itu 9. 9 ya, berarti meningkat walaupun belum 10. Belum. Baik. Ya, gak apa-apa, artinya meningkat dan ada perbaikan. Dan kami juga sudah melihat tadi perbaikan-perbaikan itu ya. Kira-kira ke depan kesulitan apa mungkin yang harus diperbaiki? Kira-kira Uni rasakan tadi ini kayaknya belum maksimal, besok mau ngapain begitu lah kan? Kira-kira apa? Yang dirasakan kurang maksimal yaitu satu pengkondisian anak. Oke. Iya. Jadi walaupun bagaimanapun materi yang diberikan, kemudian media pembelajaran yang baik, tapi pengkondisian anak yang kurang tepat itu salah satu faktor kegagalan dalam sebuah pembelajaran. Tapi kefokusan mereka itu tidak terlalu berarti, gitu kan? Mungkin kegaduhan itu disebabkan dari hal-hal yang tadi, yang tidak mau buku, yang tidak mau pensil. Itu sebenarnya kesiapannya orang tua. Jadi orang tua yang tidak mempersiapkan anak untuk berangkat ke sekolah dengan membawa pensil, pena, buku dan lain-lain. Jadi waktu pembelajaran mereka kurang fokus karena mereka tidak mempunyai piranti-piranti untuk pembelajaran. Berarti ke depan harus ada komunikasi yang baik ya, Iya, antara guru dan orang tua. juga berarti, karena sebenarnya kita ini juga ya dituntut anaknya, tapi harus ada kontribusi orang tua juga, maksudnya begitu ya. Jadi adanya sinergi antara Sinergitas. guru dan orang tua. Jadi guru mempersiapkan media pembelajaran, materi hari itu, metode yang baik. Orang tua juga mempersiapkan anaknya di rumah, menyiapkan buku, pensil, pena, kemudian disiapkan juga energinya, misalnya sebaiknya anak itu sarapan dulu ke sekolah. Itu sarapan itu salah satu membuat anak itu fokus belajar. Di samping memang penguatan siswa di kelas begitu Iya. ya. Oke. Jadi baik. adanya sinergi yang baik itu insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang perlu ditingkatkan apa? Nah, yang di kelas yang bisa, wah ini sudah baik harus ditingkatkan misalnya. Nah, hal-hal yang perlu ditingkatkan itu satu, mereka ini masih usia 7 sampai 8 tahun. Jadi mereka masih anak-anak. Jadi yang ditingkatkan mereka itu bagaimana mereka itu belajar itu menyenangkan mereka. Nah, jadi karena mereka itu masa-masa bermain mereka. Jadi Oke. bagaimana seorang guru itu mengemas sebuah pembelajaran sehingga pembelajaran itu hal-hal menjadi hal yang menarik bagi mereka. Oke baik. Terakhir ini mungkin terakhir ya. Apa kesan Ustazah terhadap coaching yang saya lakukan, kemudian melihat supervisi langsung pengajaran dan coaching pasca observasi ini, apa kesan Ustazah bagaimana? Kesannya sangat menyenangkan karena dengan adanya ini seorang guru itu hal-hal yang selama ini tidak terfikirkan menjadi terfikirkan, hal-hal selama ini yang perlu diperbaiki diperbaiki. Jadi ini sangat baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Baik, apapun nanti apa namanya, harapannya adalah bisa direalisasikan dalam pembelajaran ya Ustazah ya. Dan sebagai seorang guru mungkin terus
ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi begitu ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Terima kasih dan hal-hal baik sudah kami lihat, dan Ustazah juga sudah dapat mencerna tadi pertanyaan-pertanyaan baik kami, juga menemukan solusi-solusi sebenarnya dari pertanyaan saya itu. Kan begitu. Terima kasih Ustazah Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu